Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saudara-saudara saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mungkin hari ini agak sedikit lat ya, enggak apa-apa. Kita coba slide-nya tolong. Ya, pagi hari ini saya ingin khotbah tentang harga mengikut Yesus. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia sudah mati di kayu salib. Sudah menebus kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya. Dan kita bukan hanya mengiring Tuhan, bukan hanya ya karena kita mau diberkati dan ingin melihat mujizat Tuhan. Ya. Banyak orang yang keliru ikut Tuhan itu supaya diberkati, supaya kita bisa melihat dan merasakan mujizat. Walaupun itu adalah merupakan janji Tuhan, ya, karena Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Tapi bukan itu menjadi dasar satu-satunya atau satu-satunya dasar untuk kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ya. Kenapa ada orang Kristen yang kecewa? Kenapa ada hamba Tuhan yang kecewa? Pendeta yang kecewa? Karena sudah melayani kok belum diberkati. Ya, akhirnya jadi kecewa. Karena tujuannya melayani hanya supaya diberkati dan melihat mujizat. Ketika kita belum sampai ke situ, kita sudah kecewa. Padahal Tuhan inginnya kita proses dulu. Ya, kita diproses dulu oleh Tuhan. Baru nanti kita akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan. Ya, kita harus siap diproses, saudara-saudara. Ya. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang harga mengikuti Yesus. Dan ini penting saudara-saudara. Ya, kita bisa buka dalam Injil Lukas. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Atau saya mulai baca ayat 22 ya. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara bisa bilang amin? Ya, ini khotbah pagi hari ini bukan khotbah berkat. Mungkin saudara aminnya agak sedikit loyo. Ya, kalau khotbah berkat baru aminnya berapi-api. Ya, karena semua ingin diberkati. Tapi kalau khotbah harga berarti sesuatu yang harus dibayar. Ya. Harga mengikut Yesus. Di situ jelas sekali. Ya. Dalam ayat yang ke-23, setiap orang yang mau mengikut aku. Setiap orang, siapa saja. Ya. Mau dia kaya, mau dia miskin, pokoknya setiap orang yang mau mengikut Yesus, yang mau mengikut aku, ia harus, ya, harus apa saudara? Menyangkal diri. Ya, nanti saya jelaskan. Ya. Lalu yang kedua, dia harus memikul salibnya bukan cuma sekali saja, saudara-saudara, setiap hari. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau Paulus pernah bilang,
Setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Karena itu kita harus memikul salibnya setiap hari. Ya. Jadi tiap-tiap hari itu ada salib yang harus kita pikul. Ya, makanya jangan heran, kemarin udah ada kesusahan, kok sekarang ada lagi yang lain? Kok sekarang lagi ada lagi yang lain? Setiap hari memikul salibnya. Lalu yang ketiga, mengikut aku. Ya. Nah, mengikut aku artinya bahwa kita harus mengikuti jejaknya Tuhan. Ya. Ada satu ayat yang kita bisa buka dulu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Hidup kita, keselamatan kita itu sudah dibayar lunas. Amin saudara-saudara. Yesus sudah bayar lunas. Ya. Dosa-dosa kita yang merupakan beban yang menjadi penghalang, menjadi pemisah antara kita dengan Allah itu sudah dibayar lunas. Ya. Kalau Yesus sudah bayar lunas, saudara-saudara, kita mau belajar bayar harga. Ya. Kita mau belajar bayar harga untuk mengikut Yesus. Ya. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa berani untuk membayar harga. Ya. Kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal dan sudah dibayar lunas. Maka saudara-saudara, saya pernah dengar sepotong videonya Pak Awan Datu. Ya, sebelum dia meninggal, dia pesan buat di wawancara, apa pesan-pesan Bapak buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan. Ya, dia bilang begini, pesan saya adalah robah pikiran kita untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Ya. Awalnya kita pada kaget dan merenung, saudara-saudara. Robah mindset kita bahwa kita ingin membalas pengorbanan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa membalas pengorbanan Tuhan. Ya. Tidak mungkin kita bisa membalas pengorbanan Tuhan. Robah pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena apa saudara-saudara? Kita susah untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak kali kita mengecewakan hati Tuhan. Ya. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Maksud pesan dari Pak Awan Datu adalah mari kita mau menikmati Tuhan. Ya. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menebus hidup kita dari dosa. Kita gak mungkin bisa balas. Kita hanya tinggal menikmati Tuhan. Ya. Lalu pesannya dia apa? Jangan suka sanjung pendeta yang terkenal. Ya. Jangan sanjung manusia yang masih ada bisa bernafas dari lubang hidungnya. Karena orang itu bisa menjadi sombong. Orang itu bisa menjadi tinggi hati. Orang itu bisa jatuh. Ya. Dan memang betul saudara-saudara, tidak sedikit. Kalau saudara mulai menyanjung-nyanjung orang, ya, padahal dia cuma ciptaan, dia cuma alat. Siapa yang menciptakannya? Tuhan.
Siapa yang berikan kuasa? Tuhan. Manusia kita cuma alat. Ya. Ada pendeta kalau mau masuk di ruangan ibadah, saudara-saudara, pengamanannya udah nggak boleh ada yang nyenggol. Ya. Udah lebih-lebih dari menteri yang mau masuk. Ya. Disanjung-sanjung. Ya. Ingat, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah siapa? Allah. Yang harus kita muliakan adalah Allah. Yang harus kita sanjung adalah Allah. Yang harus kita tinggikan adalah Tuhan kita yang telah menebus kita dari lumpur dosa. Ya. Harus kita hargai pengorbanan Tuhan. Karena lewat pengorbanannya kita memiliki janji untuk masuk ke dalam sorga. Nah, ceritanya sebelum kita masuk ke dalam sorga, kita perlu belajar hidup, tabiat, karakter kita di kerajaan Allah. Ya. Supaya nanti kalau kita masuk sorga gak kaget, saudara-saudara. Ya, kita mesti tahu kehidupan kita dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi berbeda sorga dengan kerajaan sorga. Ya. Karena itu kita mau lihat sebuah perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ya. Untuk kita bisa bayar harga, ya, bukan membalas, karena membalas tidak mungkin kita bisa, tapi minimal kita mau belajar bagaimana sih caranya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang sudah ditolong oleh Tuhan. Ya. Kita mau belajar bagaimana supaya kehidupan kita menghargai pertolongan Tuhan. Ya. Nah, caranya gimana? Kita mau belajar dari sebuah perumpamaan. Yesus tuh kadang-kadang dia memberikan perumpamaan-perumpamaan yang di dalamnya itu ada makna-makna rohani yang luar biasa. Ya. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 44. Dalam Injil Matius ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi, ya. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya. Hal kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam. Ya, ketika orang menemukan harta itu, supaya harta yang mahal itu jangan hilang, dipendam lagi, lalu dia cepat-cepat pulang, dia ambil semua hartanya, dia jual untuk beli tempat itu. Karena dia tahu bahwa itu ada harta yang mahal di dalamnya. Ya. Keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah sesuatu yang mahal, yang harganya sudah dibayar lunas. Karena itu harusnya kita belajar dari orang ini ketika dia menemukan harta yang terpendam itu, dia berani mengorbankan semuanya untuk mendapatkan
harta yang terpendam itu. Ya. Di sini ditulis tentang kerajaan sorga. Saya tadi katakan bahwa sorga berbeda dengan kerajaan sorga. Ya. Kalau sorga adalah tempat di mana nanti orang-orang benar akan hidup dalam kekekalan bersama Yesus. Itu sorga adalah tempat. Ya. Yesus pergi ya untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ya. Supaya di mana dia berada, kita berada. Nah, dia nanti menjanjikan surga buat kita. Ya, surga adalah tempat di mana nanti kita hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kekekalan. Ya. Tetapi kerajaan surga atau kerajaan Allah bicara tentang gaya hidup orang benar. Ya. Tentang gaya hidup orang benar di bumi yang sama dengan gaya hidup di sorga. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana supaya suasana sorga bisa kita rasakan di bumi. Ya. Yaitu dengan cara kita mesti belajar tentang gaya hidup sorga. Ya. Gaya hidup sorga, gaya hidup kerajaan Allah di mana Allah yang menjadi pemimpinnya. Ya. Nah, sebuah kata-kata lama ya bilang begini, untuk sesuatu yang berharga seseorang rela membayar berapa saja asal menjadi miliknya. Ya. Kalau kita tahu bahwa itu berharga, ya. Kalau kita ada, kita pasti berani membayar berapa saja asal itu dari milik kita. Ya, karena apa? Itu berharga. Ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, apa maksudnya setelah ditemukannya orang itu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, saking senangnya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya. Orang yang ditolong oleh Tuhan bisa sukacita dengan girang, sukacita dengan tertawa, sukacita dengan gembira. Tetapi orang yang ditolong Tuhan bisa sukacita sambil menangis. Ya, karena terharu akan pertolongan Tuhan. Ya, kita bisa menangis saudara-saudara. Tapi saya nggak mau berhenti di situ. Ya, tetapi yang saya inginkan bahwa kalau kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu mahal, kalau kita tahu bahwa keselamatan kita itu mahal, ya, seperti harta yang terpendam, mari kita belajar untuk bayar harga, ya, menyerahkan seluruh hidup kita, ya, untuk sesuatu yang berharga itu. Ya. Untuk sesuatu yang berharga itu. Ya, terkadang-kadang kan saya pernah bilang gini, jangan kita punya mental seperti pengamen. Ya. Kalau seorang pengamen, dia lagi ngamen, sengaja aku datang ke rumahmu, trikinting, trikinting. Ya. Lagi nyanyi begitu saudara kasih uang 1.000, langsung berhenti dia nyanyi di tempat lain. Karena apa? Sudah dapat yang 1.000. Sudah dikasih yang 2.000, dia nyanyi di tempat lain. Begitu dikasih lagi, dia nyanyi lagi di tempat lain. Nah, kita jangan sampai seperti seorang pengamen tadi. Ya. Waktu kita butuh pertolongan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menangis di kaki Tuhan, kita berseru, Tuhan tolong saya.
setelah kita ditolong, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau pengamen kan begitu habis nyanyi dikasih uang dia tinggalin. Karena apa? Dia sudah dapat. Yang diharapkan dia sudah dapat. Nah, kita jangan punya mental seperti itu. Kita belajar seperti Daud. Dengan apa akan kubalas kebajikan Tuhan? Ya. Dengan apa kita mau balas? Ya, walaupun kita nggak bisa balas, saudara-saudara. Untuk 100% membalas kebaikan Tuhan nggak bisa. Tapi paling tidak dengan kehidupan kita, ya kita hidup berkenan di mata Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Ya, itu buat Tuhan. Dia akan berkata seperti Bapa, "Nak, kamu orang yang tahu berterima kasih." Jadi kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah buat kepada kita. Ya, atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, yang Dia sudah tolong, Dia ulurkan tangannya buat kita. Ya. Maksud dari perumpamaan ini adalah memberi pelajaran kepada kita untuk kita bisa belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kalau dia menggunakan miliknya, dia menjual seluruh miliknya, ya, lalu membeli ladang itu. Dan secara rohani ini sedang mengajarkan kepada kita, mari kita mau bawa hidup kita, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan yang sudah membayar lunas dosa-dosa kita, yang sudah membayar lunas, ya. Kita harusnya masuk neraka, saudara. Tapi karena darah Yesus, karena Dia mau korban buat kita, itu semua yang kita harus tanggung, mestinya kita yang disalibkan. Itu semua sudah dibayar lunas, ya. Sudah dibayar lunas. Nah, saudara-saudara, kata menyerahkan segalanya, ya, dia menjual seluruh miliknya. Ya, kita mau hidup secara rohani kita mau menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Ya, apalagi kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan, hidup kita ada di tangan Tuhan. Bahkan masa depan kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur kita. Tuhan yang akan campur tangan dalam hidup kita. Ya. Dan karena itu saudara-saudara, kita akan belajar apa sih maksudnya dengan menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Ya. Mungkin dengan ini saudara-saudara, mungkin saudara sedikit kaget. Aduh, ternyata saya belum. Ya. Nah, tadi untuk bayar harga, ya, tadi sebenarnya ayat pokok kita adalah 3 hal tadi. Nah, itu sebenarnya dirangkum di dalam menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Orang yang menyerahkan segalanya bagi Tuhan, yang pertama dia akan berani menyangkal diri. Ya. Artinya bahwa dia lebih menyenangkan Tuhan, dia lebih tunduk kepada Tuhan daripada mengikuti keinginannya sendiri. Ya. Yang kedua, berani pikul salibnya tiap hari. Ya. Lalu yang ketiga, dia bersedia mengikut Yesus. Ya. Itu kan yang tadi Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Dan itu harus, saudara-saudara. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus berani pikul salibnya tiap hari. Ya.
Menyangkal diri artinya kita berani berkata tidak untuk keinginan pribadi kalau ada sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Menyangkal diri artinya kita belajar untuk berkata tidak untuk keinginan pribadi kalau kehidupan kita sedang dibutuhkan oleh Tuhan. Ya. Saudara misalnya mau nonton. Ya. Saya udah jadwal nih hari libur, saya mau nonton nih. Ya, mau nonton. Itu kan kesenangan daging kita. Mau nonton, seneng mau nonton. Ya. Tapi ternyata hari itu ada tugas pelayanan. Ya. Nah, yang namanya menyangkal diri itu berani berkata, aku gak jadi nonton karena aku ada pelayanan. Amin. Ini makanya menyangkal diri itu berat. Ya, aku berani berkata tidak untuk keinginan daging saya demi mengutamakan Tuhan. Ya, itu menyangkal diri. Ya, tidak semuanya mengikuti keinginan diri sendiri, sekalipun harus mengabaikan tugas pelayanan kita. Ya. Itu namanya kita belum belajar untuk menyangkal diri. Kita masih mengikuti keinginan diri kita sendiri dan kita mengabaikan pelayanan kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah menolong, sudah memberkati kita, sudah menyembuhkan kita, sudah buka jalan buat kita. Dia yang lakukan semuanya untuk kita. Nah, yang menyangkal diri artinya kita berani berkata tidak. Kita berani menolak untuk sesuatu kesenangan daging demi untuk mengutamakan Tuhan. Ya. Berani menyangkal diri? Berani menyangkal diri? Kita belajar, saudara-saudara. Ya, mungkin kita pernah gagal karena rasanya gimana ya? Saya ada janji sama pacar saya nih. Kalau sampai ditunda bisa nggak jadi nih pacar saya nih. Ya. Yakin kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Ya. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Ya, jadi bukan rancangan kita. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Ya. Kita berani berkata tidak untuk kesenangan pribadi. Ya. Itu namanya menyangkal diri. Dan pikul salib. Berani pikul salibnya tiap hari. Apa sih artinya kita pikul salib? Ya. Salah satu misi yang harus Yesus lakukan, dia datang ke dalam dunia, itu sudah ditulis di dalam Alkitab ratusan tahun sebelumnya. Ya. Yesaya sudah menulis, mungkin 600 atau 700 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah ditulis bahwa nanti Yesus akan dianiaya, akan pikul salib, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah ditulis. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus lahir ke dalam dunia, dia tahu dia akan pikul salib. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab yang tidak boleh dilalaikan. Ya. Pikul salib itu bicara tanggung jawab.
saudara-saudara. Itu harus dipikul. Harus ditanggung. Karena untuk menanggung dosa semua umat manusia. Ya. Pikul salib setiap hari. Artinya kita tiap hari kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita belajar tadi, makanya tadi nyanyian tadi itu refnya bagus banget. Ya. Ku mau tetap setia dan melayani Tuhan. Ya, tetap setia. Apa tadi nyanyinya? Ya. Nah, itu. Jadi mengasihi dan melayani Tuhan. Itu sebenarnya tanggung jawab kita, saudara-saudara. Mengasihi dan melayani Tuhan, itu sebenarnya tanggung jawab kita yang kita harus pikul. Itu salib yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, makanya harus dipikul setiap hari. Kita harus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Artinya berani pikul salib tiap hari, kita menjadi jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bukan kepada manusia. Kalau manusia, saudara manusia bisa dibohongin, manusia bisa disepelekan, manusia bisa dianggap rendah, tapi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Pikul salib sebagai tanggung jawab kita yang sudah dibayar lunas tadi. Ya. Harga yang harus kita bayar adalah kita belajar untuk bertanggung jawab. Dan Alkitab berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ya, tapi belajar setia dari perkara yang kecil. Kalau kita nggak setia dari perkara yang kecil, jangan tunggu kepercayaan yang besar dari Tuhan. Ya. Karena itu pikul salib itu dari yang kecil dulu, saudara. Kita belajar dari yang kecil dulu. Ya, setia dulu sama Tuhan. Tunjukin bahwa kita setia. Tadi betul tuh pesannya Pak Beni tuh. Ya. Buat Nike. Berdoa. Tapi harus tunjukin juga bahwa kamu setia. Iya kan, pesannya kayak gitu ya. Iya, saudara-saudara. Kadang-kadang apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, sebenarnya nggak jauh dari kita. Tapi kuncinya adalah kita setia dan taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Untuk buka bahwa, oh ternyata ada di sini jawaban dari doa-doaku. Ya, ternyata nggak jauh. Saya udah pernah khotbah itu tentang cuma 2 hal dalam mengiring Tuhan. Yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan memberi upah. Ya. Coba Ibrani 11 ayat 6. Saya tadinya ingin khotbah ini di Pasagala tadinya. Tapi nanti Pak, kalau saya diundang lagi saya mau khotbah itu. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Ia harus apa saudara? Percaya bahwa, terus yang pertama tuh bahwa Allah ada. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah.
Nah, persoalan ini yang ketiga nih. Kepada orang yang main-main cari Tuhannya. Oh enggak ya, bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Bukan main-main, bukan sekarpe dewe. Tapi kita harus bersungguh-sungguh. Kita yakin Tuhan ada. Ya. Kalau Tuhan ada, pasti dia bisa berbuat sesuatu. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa buka jalan buat kita karena dia adalah berkuasa. Dan yang kedua, kita harus percaya juga bahwa Tuhan akan memberi upah. Ya. Kalau kita melayani Tuhan, kita nggak usah takut karena ada upah yang Tuhan siapkan. Walaupun waktu di sekolah Alkitab itu nyanyi itunya lagu, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Ya, kerja melayani Tuhan itu tanpa gaji, saudara-saudara. Tapi ingat, ada upah dari Tuhan, bukan dari pendeta. Bukan mengandalkan manusia, melayani di sini tidak dikasih upah. Karena apa? Ada upah dari Tuhan. Yang lebih besar dari upah kalau dikasih sama Om Markus. Ya. Asal kita sungguh-sungguh. Perhatikan baca itu. Dan bahwa Allah memberi upah. Jadi yang memberi upah siapa? Allah. Ya. Kita kembali lagi ke slide, ya. Jadi kita harus belajar untuk menyangkal diri, berani menyangkal diri, ya. Yaitu kita berani berkata tidak untuk sesuatu yang menyenangkan daging kita, walaupun itu kesenangan kita. Tapi kalau memang Tuhan mau kita untuk datang kepada Tuhan, kita harus utamakan Tuhan. Itu yang pertama. Berani pikul salibnya setiap hari. Ya, kita mau bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk anak yang dipercayakan kepada kita, kita harus tanggung jawab. Untuk mendidik anak itu tidak gampang, saudara-saudara. Ya, saya sampai punya cucu 4, saya juga bilang begini sama keluarga muda. Pokoknya kalau anak dari 0 sampai 2 tahun, itu siap-siap orang tuanya itu berjuang buat anak. Ya, nanti dia mau tumbuh gigi, dia nangis, dia makan mencret, dia nangis. Ya, itu orang tuanya, peran orang tua. Jangan saudara pikir yang sekarang udah jadi remaja, pemuda, itu orang tua nggak ngurus saudara waktu saudara kecil. Ya, saudara mau mencret aja, itu nangis, bahkan panas kadang-kadang. Ya, nanti divaksin panas. Mau tumbuh gigi panas, mau tambah apa lagi panas, sakit, periang. Ya. Itu orang tua punya tanggung jawab. Itu pikul salib setiap hari, tanggung jawab kita. Ya. Lalu yang ketiga, bersedia mengikut Yesus. Artinya bahwa kita punya komitmen untuk mengikuti jejaknya Yesus. Ya, mengikut Yesus artinya kita ikut jejak menurut teladan, ya, teladan dari Yesus. Apa yang Yesus berikan teladan buat kita? Dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini terlalu berat Bapa, tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Ya, ini jejak Yesus adalah kita harus tunduk kepada Tuhan. Ya, walaupun itu seperti cawan yang Yesus katakan, kalau boleh ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Nah ini dia. Ya, kita harus ikut, kita harus ikuti teladan Yesus.
Mengikut Yesus artinya kita mengikuti teladan Yesus, langkah-langkah Yesus. Dia taat sampai mati. Makanya namanya dimuliakan di atas segala nama. Ya. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini sebagai ayat yang terakhir Matius 13 ayat yang ke-52. Ya, Matius 13 ayat yang ke-52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, tadi di Matius 13 ayat sebelumnya kerajaan Allah, sini pakai kerajaan surga sama, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya. Kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada sifat-sifat, ada karakter-karakter yang itu adalah merupakan tabiat manusia lama kita. Ya. Itu seperti harta yang lama yang kita harus keluarkan, saudara-saudara. Kita harus keluarkan harta yang lama itu, karakter, sifat kita yang lama. Seorang yang menjadi pengikut Kristus, dia berani bayar harga untuk meninggalkan sifat karakter yang lama. Amin. Amin. Berani untuk meninggalkan sifat karakter kita yang lama. Ya. Karena perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan perbendaharaan ini, isinya itu adalah tentang hati dan pikiran kita. Tentang hati dan pikiran kita. Ya. Hati yang suka iri, dengki, itu harus dikeluarkan. Ya. Pikiran yang negatif, pikiran yang berasumsi buruk sama orang lain, pikiran yang negatif terus, ya, itu harus dikeluarkan, saudara-saudara. Ya, itu harus dikeluarkan. Ya, dari perbendaharaan. Ya, perbendaharaan itu adalah isinya adalah hati dan pikiran. Ya, dan saya akan jalan cepat, ya. Jadi di dalam kehidupan kita juga ada manusia lama, ya, atau barang yang lama, harta yang lama, dan itu manusia lama itu dipenuhi dengan sifat, perkataan, tabiat, niat yang jahat. Karena manusia lama hidup menurut daging. Saudara baca di rumah. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Itu isinya adalah tentang hidup di dalam daging. Ya. Itu yang harus kita keluarkan. Ya. Lalu ada manusia baru. Nah, manusia baru ini artinya hidup menurut buah roh. Ini yang minggu lalu saya katakan, saudara nanti baca di rumah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, itu hidup yang dipimpin oleh roh. Itu bertentangan sekali manusia lama dan manusia baru. Ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus supaya kita berani untuk meninggalkan manusia lama. Dan kita hidup dalam manusia yang baru yang dipimpin oleh roh Allah. Ya, ada buah-buahnya. Ada kasih, sukacita, perdamaian, dan selanjutnya. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri.